Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 35 ujian komprehensif kelompok ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang sistem pendinginan ruangan operasi. Kelompok 35 terdiri dari 3 orang, yaitu Muhammad Lukman Afif, Farhan Rashid, dan saya sendiri, Haidar Mahdi Khalifah Bil'ad. Untuk perancangan sistem pendinginan ini, kami melakukan studi kasus pada ruangan operasi umum yang terletak pada Rumah Sakit Universitas Indonesia. Lalu tinjauan yang kami buat ini mengikuti standar ASRAE dan Permenkes nomor 40 tahun 2020 mengenai persyaratan teknis bangunan serta tata udara ruang operasi. Adapun tujuan utama perancangan ini adalah untuk menjaga kenyamanan termal, kebersihan udara, dan stabilitas suhu, serta kelembapan yang sesuai dengan kebutuhan medis. Lalu ada peraturan dari Permenkes nomor 40 tahun 2022 yang harus kita taati, yaitu pada spesifikasi ruangan, pertama, luas ruang operasi minimal 42 meter persegi dengan ukuran panjang kali lebar kali tinggi adalah 7 kali 6 kali 3. Lalu yang kedua, ketinggian lantai ke lantai pada ruang operasi minimal 4,7 meter, lalu tinggi plafon dari lantai 3 meter, ruang di atas plafon untuk instalasi ducting dan peralatan sistem udara minimal 1,7 meter. Dan ruangan harus dibangun dengan komponen bangunan non-porosif, yaitu komponen penutup lantai harus non-porosif, yang mudah dibersihkan, tahan bahan kimia, bersifat antistatik, anti gesek, dan antibakteri. Lalu pada sistem tata udaranya harus individual dengan temperatur ruang 22 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara dalam persen sebesar 60%, tekanan udara ruangan positif minimal 2,5 Pascal. Jumlah udara ventilasi 3 sampai 4 kali per jam dengan pertukaran udara 20 sampai 25 kali per jam ketika occupied dan 8 sampai 10 kali per jam dengan unoccupied. Ruangan operasi merupakan ruangan steril dengan HEPA filter tingkat resiko tinggi. Kebersihan ISO 7 tentang Clean Room Standard tahun 1999. Lalu dengan tinjauan yang kami buat, kita asumsikan ada 8 orang tenaga kesehatan dan 1 orang pasien. Dengan standar ASRAE, untuk watt per meter perseginya, untuk para nakes itu sebesar 70 watt per meter persegi, dengan dikalikan 1,7 meter persegi, menghasilkan 952 watt. 1,7 berasal dari body surface per person, dengan tambahan 1 orang pasien sebesar 40 watt per meter persegi dikalikan 1,7 meter persegi menghasilkan 68 watt. Nah, selanjutnya ini ada beban peralatan elektronik ruang operasi. Jadi, di sini kami menghitung masing-masing alat-alat elektronik yang berada di dalam ruang operasi. Nah, di sini tuh ada sekitar 12 alat elektronik yang ada di ruang operasi tersebut. Nah, untuk perhitungannya itu adalah dengan daya. Daya ini kami asumsikan yang umumnya digunakan pada ruang operasi. Kemudian dikalikan dengan frekuensi penggunaan yang di mana frekuensi penggunaan ini range-nya ini dari 0 sampai 1. Nah, total dari beban peralatan elektronik ini itu sekitar 9.216 BTU per hour atau sekitar 2,7 kilowatt. Next. Nah, selanjutnya ini ada beban lampu ruang operasi. Jadi, di sini kami menghitung beban lampu pada ruang operasi. Jadi di sini standar-standar yang kami gunakan itu ada dua. Yang pertama itu ada SNI nomor 6197 tahun 2020 dan ada Permenkes, di mana berdasarkan SNI ini kebutuhan daya pencahayaannya itu kurang lebih 24,33 watt. Kemudian dikalikan 42 meter kuadrat, yang di mana 42 meter kuadrat ini itu berdasarkan Kemenkes eh, yang tadi sudah dijelaskan pada slide awal, yaitu 6 meter kali 7 meter.
Next. Oke, buat selanjutnya, eh, di mana kita untuk menjaga eh, kebersihan, sterilitas, dan kontrol suhu pada ruangan operasi, kita juga harus menentukan material bangunan yang digunakan pada ruangan operasi tersebut. Di sini saya membagi untuk ruangan tersebut ada dinding, lantai, dan atap atau platformnya. Nah, untuk dinding yang mana material yang digunakan itu ada lapisan epoksi, di mana lapisan ini yang berfungsi untuk menjaga suhu dan ruangan agar tetap stabil. Nah, selanjutnya itu ada untuk lantai, yang untuk lantai ini juga diberi lapisan epoksi. Nah, tujuannya itu untuk mencegah kehilangan panas serta mengurangi resiko kontaminasi cairan ketika dilakukan penggunaan ruangan atau adanya operasi pasien. Nah, selanjutnya itu ada atap. Nah, bagian atap atau plafon. Nah, untuk plafon, kita menggunakan lapisan gypsum yang tahan terhadap air dan finishing epoksi. Eh, Material ini diharapkan dapat menjaga suhu yang stabil dan dapat meminimalisir kebisingan pada ruangan tersebut. Nah, dari tipe material tersebut, kita dapat mengetahui thermal konduktivitas masing-masing material, yang mana untuk dinding itu ada 0,7, lantai 1,3, dan atap 0,5. Nah, yang masing-masing untuk luasannya itu dapat kita ketahui dari Permenkes, yang mana untuk dinding itu ada 4 dinding, depan belakang samping kiri, yang mana ada masing-masing 18 meter persegi dan 21 meter persegi. Nah, untuk lantai itu ada luas lantainya yaitu 6 kali 7 dari peraturan Permenkes, 42 meter persegi, dan atap sama dengan lantai untuk luasannya. Nah, bagaimana dengan perbedaan suhu? Untuk perbedaan suhu di sini, eh, untuk suhu di dalam ruangan itu masih tetap menggunakan peraturan dari Permenkes, yang mana suhu dalam ruangan itu diharapkan 22 derajat Celcius. Dan 26 derajat Celcius ini berdasarkan suhu dari luar ruangan, itu suhu Kota Depok rata-rata per tahun. Nah, dari eh, diketahuinya perbedaan suhu, ukuran luasan ruangan dan dinding dan sebagainya itu, dan serta adanya thermal konduktivitas, kita dapat mengetahui total beban panas pada bangunan tersebut, yaitu dari jumlah panas yang dihasilkan 4 dinding, panas yang dihasilkan lantai, dan panas yang dihasilkan dari atap tersebut. Nah, dari perhitungan kami didapatkan total beban panas yaitu sebesar 520,8 watt atau eh, 0,52 kilowatt. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya untuk pertukaran udara segar pada ruangan operasi. eh, di sini kita menggunakan tabel properti tabel A9, ya, di mana tabel A9 ini adalah tabel properti untuk tekanan udara pada satu ATM. Nah, karena di tabel ini tidak ada suhu luar ruangan Depok yaitu sekitar 26 derajat Celcius, maka kita perlu melakukan interpolasi, yang mana densitas yang didapatkan yaitu sekitar 1,18 kilogram per meter kubik. Nah, dari densitas ini kita dapat mengetahui flow rate pada ruangan tersebut, yaitu dengan mengalihkan ACH yang ada pada standar Permenkes, dan volume ruangan yaitu yang mana eh, 6, ukuran ruangannya itu 6 kali 7 kali 3, dan didapatkan hasil flow rate itu sekitar 0,03 meter kubik per second. Nah, dari flow rate tersebut, kita dapat mengetahui beban panas sensibel serta beban panas laten. Nah, beban panas sensibel itu merupakan panas yang dihasilkan karena adanya perbedaan suhu antara udara luar dan dalam ruangan. Sedangkan panas laten itu merupakan energi yang dibutuhkan untuk menghilangkan atau menambahkan uap air di udara. Nah, dari kedua beban panas tersebut, kita dapat mengetahui beban panas sensibel
eh, itu sekitar 142,6 watt, sedangkan beban panas laten itu sekitar 1682,17 watt. Oke, boleh next. Nah, dari perhitungan tersebut, kita juga melakukan perhitungan dengan menggunakan Coolpack, yaitu software, untuk mengetahui panas Q yang dihasilkan pada ruangan tersebut, yang mana eh, data-data pada ruangan tersebut seperti lebar, panjang, dan tinggi ruangan itu ada pada Permenkes, serta ada thermal konduktivitas dinding itu berdasarkan ASRAE yang didapatkan sebelumnya. Nah, dari Coolpack tersebut kita dapat mengetahui Q total semuanya itu sekitar 5,87 kilowatt. Sedangkan kalau kita menggunakan perhitungan secara manual, itu dapat Q totalnya itu sekitar 7,1 kilowatt. Nah, bisa dilihat di sini adanya perbedaan. Nah, perbedaan ini muncul karena salah satu contoh yang saya ambil itu pada Q manusia. Kalau pada software itu semuanya disamaratakan. Mereka semua bergerak secara medium. Sedangkan kalau kita melakukan perhitungan yang secara manual itu adanya eh, nakas yang bergerak serta adanya satu pasien yang mana dia berbaring eh, dan panasnya itu juga sudah ada standarnya. Jadi kalau di Coolpack itu eh, langsung dikalikan 9 orang dikali 150. Nah, dari perbedaan tersebut dan perbedaan lainnya, kita dapat memperkirakan error pada hasil perhitungan dan pada Coolpack juga, yaitu sekitar 17,3%. Oke, boleh next. Jadi untuk rekomendasi, eh, jadi untuk rekomendasi ini kami harus memenuhi beberapa spesifikasi yang sudah kami hitung sebelumnya. Jadi untuk memenuhi spesifikasi tersebut, yang pertama itu ada cooling capacity di mana harus di atas 7,1 kilowatt. Yang kedua itu ada flow rate. Jadi berdasarkan perhitungan flow rate yang dihasilkan itu sekitar 105 meter kubik per jam atau sekitar 0,03 meter kubik per second. Dan kemudian pada AC tersebut harus ada filtrasi dilengkapi dengan HEPA filternya. Dan harus menggunakan refrigeran ramah lingkungan seperti R410A atau R134A. Jadi kami sudah men-search di Google keempat spesifikasi ini didapatkan dua AC yang dihasilkan. Yang pertama itu ada AC Speed Dutch Daikin 6PK yang dimana cooling capacity-nya itu sebesar 14 kilowatt dan flow rate-nya itu sebesar 1.700 meter kubik per jam atau 0,47 meter kubik per second. Yang kedua itu ada FDU 100 VF 1 per 1 itu dengan spesifikasi cooling capacity-nya sebesar 10 kilowatt dan flow rate-nya itu sebesar 1.680 meter kubik per jam atau sekitar 0,46 meter kubik per second. Nah, jadi untuk dua AC tersebut memiliki harga yang berbeda. Yang pertama itu berkisar sekitar 44 juta rupiah dan yang kedua itu sekitar eh Subanex. Nah, untuk referensi kami menggunakan beberapa referensi dari standar yang internasional maupun pemerintah. Yang pertama itu ada ASRAE, yang kedua ada SNI, yang ketiga ada Permenkes dan SNI. Next, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.